Akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan tentang munculnya suatu kaum penyuka sesama jenis, atau yang lebih dikenal saat ini sebagai kaum pelangi. Ternyata, kaum sejenis ini sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Tepatnya, pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Lantas apa yang terjadi kemudian dengan kaum itu? Dan, bagaimanakah Allah membinasakan kaum ini dengan sangat sadis? Simak video ini sampai akhir. Riwayat singkat Nabi Lut alaihi salam. Lut bin Haran, bin Azar, adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan cobaan berat dalam mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam. Nabi Lut adalah putra dari Haran, salah satu dari dua saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang artinya, Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1870 sebelum Masehi, di kota Mushil yang terletak di antara Irak dan Armenia. Karena ayahnya telah tiada saat ia dilahirkan, Nabi Lut pun tinggal dan besar bersama kakeknya, Azar dan pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Perjalanan keluarga Azar, dari satu tempat ke tempat lain, dimulai saat Nabi Ibrahim telah dewasa dan menikah dengan Sarah. Saat itu, Azar membawa serta keluarganya termasuk Lut untuk pergi ke Haran, dan memutuskan menetap di sana sampai Azar meninggal dunia. Sepeninggal Azar, Nabi Ibrahim pun mengajak serta Lut dan keluarganya untuk pindah dari Haran ke Kan'an, suatu wilayah di Baitul Maqdis, atau sekarang menjadi Palestina. Di sanalah Lut beriman untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti jejaknya sebagai Nabi Allah. Dipilihnya Lut sebagai nabi untuk melawan kaum Sodom. Dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi Lut diceritakan mengikuti perjalanan pamannya dari Irak ke negeri Syam, kemudian ke Mesir untuk menyiarkan agama Islam. Dalam perjalanan pulang dari Mesir ke Palestina, Nabi Lut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke kota Sadum atau Sodom, yang terletak di dekat Laut Mati di Yordan. Sebagai seorang nabi utusannya, ia pun meminta izin kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan pergi ke tempat tersebut setelah mendapat restu dari pamannya tersebut hingga menikah di sana. Lut kemudian menikah dengan Walihah dan mempunyai dua orang putri. Anak Nabi Lut diberi nama Zagrata dan Raitsa. Kota Sadum sendiri bukan satu-satunya wilayah yang menjadi fokus Lut dalam menyebarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di ibu kota negeri Zoar tersebut, Nabi Lut juga diutus mengajarkan Islam di Syubah, Gamurah, Syaub, dan Dauha. Saat ia datang ke Sadum, akhlak penduduk di sana sangatlah buruk. Bahkan, mereka tidak menjaga diri mereka sendiri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kaum Sadum juga saat itu tidak malu saat melakukan hal-hal yang mungkar, seperti melakukan penyamunan dan mengkhianati kawan sendiri. Oleh karena itu, Nabi Lut pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Sadum beribadah kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihi salam bukan hanya kemusyrikan yang umumnya dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Tetapi, kaum Lut juga dikenal dengan perbuatan keji yang belum pernah ada sebelumnya. Perbuatan keji yang dimaksud itu adalah menyukai sesama jenis, atau yang pada saat ini dikenal dengan sebutan LGBT. Di tengah masyarakat Sadum, menyukai sesama jenis merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Bagi laki-laki, mereka tidak merasakan syahwat saat melihat tubuh perempuan, tetapi saat melihat tubuh laki-laki, syahwat itu muncul. Bahkan dalam kisahnya, para laki-laki yang melakukan perbuatan keji tersebut masih dalam kategori amrat, yaitu pemuda yang masih belum tumbuh kumis dan jenggot di wajahnya. Kaum Sadum inilah yang kemudian disebut sebagai pelopor perbuatan keji yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu laki-laki mencampuri laki-laki dan perempuan mencampuri perempuan. Para ulama berpendapat bahwa penyimpangan yang telah dilakukan kaum Sadum tersebut adalah homoseksual, atau yang dalam ilmu fikih disebut sebagai liwat. Agama Islam, dalam hal ini, melarang keras perbuatan tersebut. Karena, menyalahi fitrah manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Perilaku menyukai sesama jenis kaum Lut
Perbuatan menyukai sesama jenis yang dilakukan kaum Nabi Lut memang tidak lagi ditutup-tutupi oleh mereka sendiri. Bahkan, saat mengetahui Lut kedatangan tamu yang rupawan, para laki-laki Sadum pun segera mendatangi rumahnya. Meski dengan rasa gelisah akan perilaku kaumnya, yang mungkin akan mengganggu tamunya itu, Nabi Lut pun tetap menerima tamu-tamu tersebut. Ternyata, dugaan Lut benar, dan kaum Sadum pun mendatangi rumahnya, dengan tujuan melihat tamu-tamunya yang rupawan tersebut. Penjelasan akan hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 67-69, seperti berikut. Dan, datanglah penduduk kota itu, ke rumah Lut, dengan gembira, karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Ayat tersebut menceritakan, bahwa penduduk Sadum mendatangi rumah Nabi dengan sukacita, karena berharap bisa melakukan hubungan badan dengan tamu-tamu Nabi yang rupawan. Melihat pemandangan tersebut pun, Nabi sangat gelisah karena takut tidak bisa melindungi tamu-tamu tersebut dari kaum Sadum yang keji. Setelah menasihati kaum Sadum tersebut, dan menutup pintu rumahnya, ia pun mengatakan pada tamu-tamunya bahwa ia berharap dapat melindungi mereka, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 80 berikut ini. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Sembari mendengarkan tawa dan celaan orang-orang Sadum yang masih memukul-mukul pintu rumahnya, Nabi berharap mendapatkan kekuatan untuk melindungi tamu-tamunya tersebut. Sesaat kemudian, tamu-tamu tersebut pun menjelaskan siapa mereka dan tujuan mereka datang ke rumah Nabi Lut. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Mereka pun menjelaskan, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Lut tidak perlu khawatir mengenai kaum Sadum yang sedang berusaha masuk ke rumahnya tersebut. Nabi Lut pun akhirnya menasihati kaum Sadum lagi, agar tidak mempermalukan diri mereka sendiri, dengan melakukan hubungan sesama jenis dan mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang mereka lakukan, sehingga tidak mustahil baginya untuk murka dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Nabi Lut menawarkan alternatif. Bahkan, karena kaum Sadum tidak bergeming dengan ajakan tersebut, Nabi pun kemudian menawarkan untuk menikahi putri-putrinya. Sebab, cara itulah yang sehat, halal, dan terhormat untuk menyalurkan nafsu mereka. Selain itu, menikah dengan seorang perempuan juga sesuai dengan fitrah mereka sebagai laki-laki. Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran Surah Hud ayat 78, seperti berikut. Dan datanglah kepadanya, kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Akan tetapi, kaum Lut tersebut menolak mentah-mentah nasihatnya, dan tidak mau mengikuti alternatif yang ditawarkan. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 79 tertulis, pernyataan mereka saat menolak alternatif yang diberikan oleh Nabi tersebut. Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya, kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penafsiran istilah putri-putriku di dalamnya. Mujahid dan Sa'id bin Jubair meyakini bahwa putri yang terdapat dalam ayat tersebut merujuk pada wanita-wanita hamba sahayanya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut merujuk pada putri kandung Nabi Lut sendiri. Ibnu Katsir dalam hal ini menganggap bahwa makna putri dalam ayat tersebut adalah anak-anak perempuan dari kaum Sadum.
Namun, di luar penjelasan tersebut, fakta bahwa kaum Sadum menolak alternatif tersebut, dan memilih untuk tetap menjalankan perbuatan keji mereka, sebagai penyuka sesama jenis tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Menanggapi perilaku-perilaku tercela yang sudah dilakukan umatnya, Lut pun mengajak masyarakat Sadum untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi perbuatannya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Asyura ayat 160-161 berikut ini. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ia berusaha mengajak kaum Sadum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempersekutukannya. Dan, ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 54-55. Karena kaumnya masih tidak bergeming dengan peringatan-peringatan tersebut, Nabi Lut pun kembali menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ia datang ke kota Sadum untuk menyampaikan peringatan kepada mereka. Lut juga menegaskan bahwa ia tak mengharapkan upah sedikit pun atas tugasnya dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut. Akan tetapi, mendengar peringatan tersebut, kaum Sadum justru mencemooh Lut, dan bahkan meminta agar ia diusir dari Sadum, bersama dengan keluarganya. Kaum Sadum juga menganggap bahwa Lut adalah orang yang sesat, karena menolak kebiasaan keji yang lazim di kota tersebut. Maka tidak lain, jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya, mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Dari kutipan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 56 di atas, dapat disimpulkan bahwa kaum Nabi Lut adalah orang-orang sakit yang justru menolak obatnya. Tindakan tersebut tentu membuat Nabi bersedih, karena kaumnya terus melakukan perbuatan tercela mereka tanpa rasa malu sedikit pun. Bahkan, Nabi menjadi semakin sedih saat tahu bahwa istrinya juga turut serta dalam melancarkan perbuatan-perbuatan keji para umatnya tersebut. Pengkhianatan istri Nabi Lut yang mendukung kaum Sadum. Berbeda dengan kedua putri Lut yang mengikuti seruan ayahnya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri Nabi memilih untuk mengkhianati agamanya, yang didakwahkan oleh suaminya tersebut. Bahkan, istri Lut justru menjadi mata-mata bagi kaum Sadum, dan mendukung mereka dalam melawan kebenaran yang diajarkan oleh suaminya. Saat tamu-tamu Nabi datang ke rumah, ia akan memberitahu keberadaan mereka dengan cara yang tidak baik. Jika tamu tersebut datang pada malam hari, dan ia tidak bisa memberitahu penduduk Sadum secara langsung, maka ia akan menyalakan api sebagai isyarat. Sedangkan, jika ada orang yang bertamu ke rumah Nabi Lut pada siang hari, dan ia tidak bisa keluar untuk menemui kaum Sadum, ia akan membuat asap agar mereka mengetahui adanya tamu tersebut. Bahkan, saat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumah Lut dalam bentuk pemuda yang tampan, istri Lut juga mengisyaratkan kepada kaum Sadum mengenai hal tersebut. Karena perbuatannya tersebut, istri Lut pun ikut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kaum Sadum lainnya. Hal ini juga digambarkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 83-84 berikut ini. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Sebelum azab yang pedih itu datang menimpa kaum Sadum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah menyelamatkan Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya mengingatkan Nabi untuk segera meninggalkan kota Sadum bersama dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Sedangkan istrinya, yang membantu kaum Sadum melakukan perbuatan keji mereka, tidak diberitahu mengenai kepergian Lut. Kisah ini juga tertulis dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10 berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh, di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah.
Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam, bersama orang-orang yang masuk jahanam. Dalam kisah tersebut, istri Nabi Lut pun menjadi perumpamaan seorang istri yang berperilaku buruk dan mengkhianati agama serta kebenaran suaminya. Karena perbuatan istrinya tersebut, Lut bisa digambarkan sebagai seseorang yang tersiksa baik di dalam maupun di luar rumah. Rumah tidak lagi menjadi tempat istirahat yang menenangkan baginya, karena perilaku istrinya tersebut. Oleh karena itu, meskipun ia adalah istri seorang nabi, Walihah tidak dikecualikan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sadum. Allah mengazab negeri Sadum. Setelah Lut pergi bersama rombongannya dari kota Sadum. Dan ketika waktu subuh datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyerukan perintahnya. Seperti tertulis dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 82 dan 83 berikut ini. Maka, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Azab yang diberikan pada umat Lut tersebut sangat besar, bahkan seperti melenyapkan seluruh penduduk yang ada di dalam kota itu. Jibril membalikkan kota Sadum. Dikisahkan bahwa Jibril menghancurkan 7 daerah di kota tersebut dengan menggunakan ujung sayapnya. Ia juga mengangkatnya ke langit sampai para malaikat mendengar gonggongan anjing dan suara ayam-ayam kaum Sadum tersebut. Tak sampai di situ, malaikat Jibril juga membalikkan kota tersebut dan menumpahkannya begitu saja ke muka bumi. Saat kehancuran tersebut terjadi, langit menghujani kaum Lut dengan batu-batu yang berasal dari neraka Jahim. Batu-batu tersebut disebutkan sangat kuat dan keras sehingga kaum Nabi Lut pun musnah di antara kehancuran yang terjadi. Setelah kota Sadum hancur dan tidak ada seorang pun yang tersisa di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar air terpancar dari dalam bumi untuk menenggelamkan seluruh kota tersebut. Peristiwa yang terjadi pada kaum Lut tersebut menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat nyata. Kota yang dihancurkan tersebut saat ini telah menjadi danau yang aneh dan mengandung batu-batu tambang yang mencair. Banyak yang percaya bahwa danau itu, yang saat ini dikenal dengan nama Al-Bahrul Ma'id, di Palestina, adalah kota-kota yang dulu menjadi lokasi penghancuran kaum Lut. Setelah azab yang menimpa kaumnya, Nabi Lut pun menemui Nabi Ibrahim dan menceritakan tentang apa yang dialami oleh kaum Sadum. Kemudian, Lut pun melanjutkan misi dakwahnya, dan menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Nabi Ibrahim. Kisah Lut dan kaumnya di atas, tentu bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam agar menjauh dari perbuatan-perbuatan buruk yang sama. Apalagi, saat ini perilaku penyimpangan seksual sangat marak terjadi, dan bahkan beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sesama jenis tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kaum Nabi Lut alaihi salam, diharapkan dapat membendung perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia tersebut. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang harus menghadapi kaum Sadum yang mempunyai perilaku penyimpangan seksual. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.